إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir kita bahas tentang syafaat, ya. Ada beberapa kekeliruan pada sebagian saudara-saudara kita tentang syafaat, bahwa mereka terlalu mengandalkan syafaat. Padahal Nabi mengatakan, syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaatku untuk umat-umatku yang berbuat dosa besar. Jadi syafaat Nabi itu untuk para pelacur, pemabuk, penjudi, jarang sholat gitu. Dan syafaat itu kalau bahasa kita, ya, sekedar usulan. Jadi usul Nabi, tazkiyah Nabi, rekomendasi Nabi, memohon kepada Allah supaya si fulan diselamatkan dari neraka, tidak dimasukkan ke neraka, segera diangkat dari neraka. Usulan Nabi ini, syafaat Nabi ini bisa diterima, bisa ditolak. Namanya juga usul. Nah, banyak saudara-saudara kita yang beranggapan bahwa syafaat Nabi itu kalau udah dapat ya pasti selamat. Tidak. Kalau syafaat Nabi itu pasti diterima, barangkali Abu Thalib akan masuk surga. Barangkali Abu Jahal, Abu Lahab akan masuk surga. Nabi nggak ada rasa dendam. Walaupun beliau dizalimi luar biasa oleh Abu Jahal, Abu Lahab di dunia, sampai di akhirat beliau tidak ada rasa dendam. Kalau boleh, kalau diterima, beliau akan pintakan syafaat untuk Abu Jahal, Abu Lahab, ya. Tapi kan tidak boleh. Man as'adun nasi bi syafaatik. Pertanyaan Abu Hurairah, siapa manusia yang paling beruntung, berbahagia mendapatkan syafaatmu? Nabi menjawab. Sebelum Nabi menjawab, Nabi berkomentar dulu, aku sudah duga bahwa engkaulah yang akan pertama kali bertanya tentang ini. Karena Nabi tahu siapa Abu Hurairah. Manusia yang sangat rakus, sangat tamak terhadap ilmu. Kalau kita rakus tamak terhadap harta dunia, Abu Hurairah rakus tamak terhadap ilmu. Dan begitulah umumnya para sahabat, para tabi'in, para salaf kita, begitu tamaknya, rakusnya terhadap ilmu. Maka kemanapun Nabi berada diikuti oleh Abu Hurairah. Setiap kali Nabi bersabda, dihamparkanlah pakaian Abu Hurairah. Nabi selesai, dikumpulkan atas petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam. Apa kata Nabi? Jawab Nabi dari pertanyaan Abu Hurairah, siapa manusia yang paling berhak mendapatkan syafaat?
darimu ya Rasul, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi, yaitu orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya. Berarti orang musyrik, orang kafir, orang Hindu, orang Buddha, Yahudi, Nasrani tidak mungkin dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali satu orang. Kecuali satu orang. Siapa? Abu Talib. Satu-satunya manusia kafir yang mendapatkan syafaat Nabi alaihi salatu wassalam, itu pun bukan berarti diangkat dari neraka, bukan kemudian sampai masuk surga, tidak, tetap di neraka kekal, hanya diperingat. Ya, kita tinggalkan tentang syafaat. Kita masuk pasal ke-22. Wal imanu bis-sirat. Beriman meyakini adanya sirat. Ala jahannam. Sirat itu terbentang di atas jahannam, menghubungkan, kalau istilah kita jembatan barangkali ya, jembatan yang entah berapa ribu, berapa juta kilometer, hanya Allah yang tahu, menghubungkan mahsyar dengan surga. Jadi kalau mau menuju surga ya harus melewati sirat itu. Sementara di bawah sirat itu ada jahannam. Sama dengan kita menuju ridha Allah, menuju keselamatan di dunia ini, kan mesti melewati sholat, saum, baca Al-Quran, zakat, haji, jauh dari zina, khamar, judi gitu. Jadi tidak boleh hanya sekedar berdoa memohon, harus ada yang dilewati. Dan ini butuh ilmu. Salat asal-asalan boleh? Tidak boleh. Saum asal-asalan boleh? Tidak boleh. Ada orang yang salat berjamaah, dari salatnya terancam kepalanya dirubah menjadi kepala keledai. Baddalallahu ra'sahu ra'sal himar. Padahal salat. Gitu. Ada salat berjamaah, dari salat berjamaahnya itu Allah bikin saling membenci, tidak saling mencintai, saling hasad, saling hasud, saling caci, saling maki, gara-gara sholat berjamaah, karena tidak lurus dan tidak rapat. Ya. Ada orang sholat, dari sholatnya itu terancam dia ditengadahkan ke langit, nggak bisa nunduk lagi. Kenapa? Karena di sholat menghadap ke atas. Ya. Dan seterusnya, maka harus dengan ilmu. Nggak bisa kita mengatakan udah sholat, udah alhamdulillah, udah nggak usah dicerewetin, nggak usah dibawelin, udah diem aja, yang penting udah sholat. Nggak bisa. Ya awalnya mungkin, tadinya nggak sholat, sekarang sholat, ya harus kemudian dibenahi kan. Baru masuk Islam, sholat, ya tentu mengikuti orang ruku, ikut ruku, orang sujud, suruh ikut sujud. Mungkin untuk meletakkan tangan saja dia keliru, kanan dulu apa kiri dulu, namanya juga mu'alaf. Tapi setelah itu ya dibenahi, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Maka jangan kita mengatakan udah biarin aja, daripada dia berzina, minum khamar, berjudi, sekarang udah sholat, udah biarin aja. Tidak bisa seperti itu. Lah Yahudi Nasrani beribadah. Dari ibadahnya
dia dikutuk, dilaknat oleh Allah. Kenapa? La'anallahu al-yahuda wa nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah mengutuk, melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani. Gara-gara apa? Menjadikan kubur-kubur para nabi menjadi masjid. Masjid kan tempat ibadah. Jadi gara-gara ibadah mereka dikutuk, dilaknat oleh Allah. Berarti harus benar, harus mengikuti sunnah, jangan asal-asalan, harus dengan ilmu. Dan disitulah kenapa kita harus belajar. Begitu pula sirat ini. Untuk sampai ke surga harus melewati as-sirat. Luar biasa keadaan as-sirat ini. Cuma ada riwayat dhaif, bahkan maudhu, mengatakan seperti rambut dibelah 7, ya, yang nggak kelihatan barangkali ya. Rambut kadang nggak kelihatan, ini belah 7, ya. Tidak ada riwayat dari Nabi seperti itu. Yang ada yang di sini, ya. Kita baca. Ada kalalib. Ada kalalib di kiri kanan sirat itu, ada kalalib. Pengait. Ada lewat situ dikait, bantingkan ke jahanam. Lewat situ dikait, dibantingkan ke jahanam. Ahli maksiat, meninggalkan sholat, meninggalkan sholat, banyak melakukan dosa. Ya'khudus siratu man sya'allah. Ini dia. Sirat itu mengambil siapa saja. Siapa saja. Terserah Allah. Bukan terserah kalalibnya. Kalalib itu ya sama dengan malaikat, semuanya menunggu perintah Allah. Mereka hanya menunggu melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Maka salah satu perbuatan dosa haram syirik adalah minta tolong kepada malaikat. Minta tolong kepada malaikat haram. Bahkan antum masih ingat bagaimana Ibrahim detik-detik mau dibakar, datang Jibril, nggak mau minta tolong. Karena Ibrahim faham minta tolong kepada malaikat syirik. Minta tolong hanya kepada Allah. Itu malaikat, apalagi jin. Gitu. Apalagi jin. Berapa banyak saudara-saudara kita yang minta tolong pada jin dan ditolong oleh jin itu. Bahkan jin itu dengan bangganya menolong manusia. Kan derajat jin itu di atas, derajatnya di atas manusia apa di bawah manusia? Jauh di bawah manusia. Tiba-tiba dimintai tolong oleh manusia, besar kepala mereka, bangga sekali. Dan itulah dosa, itulah haram. Banyak saudara-saudara kita, yang ilmu ini, ilmu itu. Justru minta tolong kepada sesama manusia boleh apa tidak? Boleh. Minta tolong bikinin kopi, minta tolong belikan makanan sama pembantu kita, tidak syirik, tidak haram. Karena tidak gaib. Kalau jin kan gaib, tidak berada di hadapan kita. Begitu pula malaikat, sama dengan Allah, tidak berada di hadapan kita. Maka kita hanya boleh meminta, memohon pertolongan kepada Allah saja. Ya. Dan mudah sekali. Antum jangan heran melihat orang-orang yang bermain sihir jin seperti itu. Mudah, sangat mudah. Yang penting berani. Yang penting berani berbuat dosa. Semakin besar dosanya, semakin semangat jin itu, setan itu, iblis itu membantu kita. Dosa terbesar tentu syirik.
wa yajuzu man sya'allah, dan melepaskan siapapun yang dikehendaki oleh Allah. Selalu Allah, bukan yang lain. Apalagi benda mati. Kita terkena subhat orang-orang kafir bahwa gunung ini punya kehendak, laut ini punya kehendak, kemudian bumi ini punya kehendak. Kadang-kadang dia berkehendak, lalu gempa bumi, lalu longsor, lalu tsunami, gunungnya meletus, seolah itu kehendak gunung, kehendak laut, kehendak bumi. Padahal itu semua kehendak Allah, bukan kehendak benda-benda mati itu. Orang kafir mengatakan, oh ini sifat alamnya seperti ini. Oh memang lempengannya harus bergeser begini-begini. Oh begini benar. Beda dengan seorang muslim, para nabi, para rasul, para sahabat. Ini kehendak Allah. Gitu. Tidak menyebut sebagai bencana alam, maunya alam, sifat alam. Allah yang mau, bukan alamnya. Alam di zaman Nabi Adam 10 tahun, 30 tahun, 100 tahun, 200 tahun, dengan alam di zaman Nabi Hud, Nabi Saleh, dan sekarang ini kira-kira sama apa beda? Tentu sama. Sifat tanah yang seperti itu, batu seperti itu, gunung seperti itu. Tapi kenapa jauh berbeda? Di zaman Nabi Adam belum pernah ada gunung meletus, belum pernah ada tanah longsor, belum pernah ada gempa bumi, belum pernah ada banjir. Itu di zaman Nabi Adam, bersama dengan anaknya, cucunya, cicitnya, anaknya cicit, cucunya cicit, cicitnya cicit, terus sampai 10 abad, 1000 tahun. Nggak ada itu. Tanah longsor, gunung meletus, gempa bumi, tsunami, nggak ada. Kenapa? Kenapa? Kenapa Allah tidak menghendaki ada gempa bumi, ada tanah longsor, ada gunung meletus? Karena tidak ada hari itu satupun manusia yang berbuat syirik, nggak ada. Semuanya menyembah Allah satu-satunya. Hari itu belum ada satupun orang Buddha, orang Hindu, orang Konghucu, Yahudi, Nasrani, nggak ada. Seluruh manusia Muslim menyembah Allah satu-satunya, mentauhidkan Allah. Begitu sudah mulai ada penyembahan lain selain Allah, yaitu Yagus, Ya'uq, Suwa, Wat, Nasr, habis. Kok bisa beda sekali? Nggak mungkin ini alam. Coba apa kata orang-orang kafir, orang Eropa, orang Amerika, orang Jepang tentang banjir yang luar biasa di zaman Nabi Nuh. Kok keadaannya begitu drastis? Di zaman Nabi Adam nggak ada apa-apanya, tiba-tiba banjir segitu besarnya. Nggak ada yang selamat. Kayak apa itu banjir? Nggak ada yang selamat kecuali yang masuk kapal Nabi Nuh. Cuman 80 orang, 81 dengan beliau, diriwayatkan seperti itu. Padahal antum masih ingat Nabi Nuh berdakwah berapa tahun? 950 tahun, cuma dapat 80 orang. Kayak apa itu? Habis. Jauh sekali. Ini menunjukkan gak ada sifat alam, maunya gunung, maunya air. Emang umur bumi ini sudah tua, sudah waktunya longsor, sudah waktunya meletus, sudah waktunya banjir, tsunami. Gak ada seperti itu. Kehendak Allah, dan sengaja Allah azab karena kemaksiatan. Kadang Allah semakin tampakkan.
mungkin 7 tahun yang lalu ya, 8 tahun yang lalu ya, di mana itu, Donggala ya, kan ada apa sebelum itu kan, sampai tanah berjalan lebih dahsyat dari sekedar gempa bumi ya. Habis itu perkampungan, insya Allah antum tahu ada apa di situ sebelumnya ya. Selain berzina, minum khamar, berjudi, apa ada yang lebih dahsyat lagi, yaitu ritual laut itu. Mungkin antum juga belum lupa dengan Legeta, mungkin belum lahir ya, 1955 kan, daerah Dieng ya. Masih ada itu tubuhnya, nggak ada yang ditemukan, udah habis satu dukuh ya, bukan satu desa ya, satu pedukuhan dan lain-lain banyak sekali. Ini membuktikan bahwa semua adalah kehendak Allah, bukan kehendak alam, termasuk si Kalalipin. Wa yaskutu fi jahannama man sya'allah, dan jatuhlah ke dalam jahanam itu siapa? Siapa? Orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Jadi betul-betul nggak ada yang keluar dari kehendak Allah. Dikehendaki jatuh, jatuh. Dikehendaki selamat, selamat. Allah menghendakinya waktu itu apa dari sekarang? Allah menghendakinya waktu itu. Jadi begitu ada yang jalan, ini aku jatuhkan, jalan ini aku selamatkan, sambil Allah mengawasi. Begitu? Betul? Tidak. Dari sekarang Allah sudah rencana. Bahkan dari semenjak langit dan bumi belum ada, yang ada baru Lauh Mahfuz. Allah catat di situ. Si A selamat, si B selamat, si C enggak selamat, si D enggak selamat. Ya. Kehendak Allah itu azali, bukan tiba-tiba. Kalau kita kan tiba-tiba nih, kita punya rencana, berubah di tengah jalan, itulah kita. Allah tidak. Hal yang kecil seperti itu. Antum duduk sebelah sini, si A duduk sebelah sini, si B duduk sebelah sini. Allah sudah rencanakan apa belum? Sudah. Ini yang nggak ada hubungannya dengan pahala dan dosa kan? Duduk di sini, duduk di situ. Allah telah rencanakan. Apalagi si A jatuh, si B enggak, si C enggak, si D jatuh. Allah sudah rencanakan. Gak ada yang keluar dari rencana Allah. Ini kita bicara tentang ilmu Allah yang sempurna. Wah, gak adil dong. Zalim dong. Lahir belum, diuji belum, didakwai belum, sudah Allah rencanakan dia masuk surga, dia masuk neraka. Gak adil dong. Iya, gak adil. Kalau keadilan itu minta izin dengan akal kita, nurani kita, mungkin. Keadilan Allah tidak minta izin dengan akal kita. Allah berbuat seperti itu dan Allah adil. Karena Allah maha adil. Bukan sekedar maha adil. Yang menciptakan keadilan siapa? Allah. Bahkan kata-kata adil itu, adil kan bukan bahasa Indonesia kan? Adil bahasa apa? Bahasa Arab. Bahasa Arab. Masuk ke dalam bahasa Indonesia. Bahasa Arab yang masuk ke dalam bahasa Indonesia nggak kehitung. Bahkan ahli bahasa Arab dan orang Indonesia yang ahli bahasa Arab ya, itu berani mengatakan 50% lebih. Luar biasa ya. Ini semakin menunjukkan bahwa di negeri kita ini dulu pernah ada. Di negeri kita ini, Indonesia ini, beberapa ratus tahun yang lalu pernah ada. Pernah ada daulah Islamiyah. Gitu. Pernah ada bahasa Arab.
Ya, nah sejarahnya aja ditutup. Jadi kayaknya sebelum Belanda datang itu adanya animisme, dinamisme, Buddha, Hindu. Padahal ada negeri Islam sih. Ya. Ada daulah Islamiyah, ada bahasa Arab. Kalau tidak, nggak mungkin bisa 50% lebih. Ya DPR, MPR bahasa Arab semua. Ad-Diwan, Al-Musyawarah, Al-Wakil, Rakyat, Ra'iyah, bahasa Arab semua. Dari titik, noktah, saham, as-sahmu, sahmun, bahasa Arab. Termasuk adil. Bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Ya. Dan antum boleh cek ya. Bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Padang, bahasa Lampung, bahasa Aceh. Apa adil? Ya. Antum yang orang Aceh coba bahasa adil bahasa Aceh apa? Orang Sunda adil bahasa Sunda apa? Lampung adil bahasa Lampungnya apa? Adil bahasa Maduranya apa? Ya, insya Allah rata-rata menjawab adil. Ya, bahasa Madura adil, ya adil. Bahasa Sunda adil, bahasa Jawa, bahasa Betawi adil. Ini menunjukkan sebelum Islam datang ke negeri kita ini, sebelum ada kata-kata bahasa Arab adil masuk ke Indonesia, bisa dikatakan di Indonesia ini belum mengenal kata adil. Ya. Kan tidak dari awal mula tiba-tiba langsung ada bahasa Arab, kan datang dari sana. Gitu. Nah sebelumnya tidak ada. Jadi sekedar kata-katanya nggak ada, nggak mengenal apa itu adil. Ini Islam luar biasa, sangat luar biasa. Ya. Bersyukur kita dengan keadaan ini dan bangga kita dengan Islam. Nah, Allah Maha Adil. Tapi sekali lagi, adilnya di sini menurut Allah, bukan menurut akal kita. Kalau menurut akal kita, mungkin yang Eropa, yang Amerika, yang Arab, yang Jawa, yang Indonesia mungkin beda. Ya. Adil menurut orang Eropa bagaimana? Adil menurut orang Jepang bagaimana? Adil menurut orang Arab bagaimana? Adil menurut orang Indonesia bagaimana? Beda-beda. Nah, Allah punya versi sendiri. Adil menurut Allah dan Rasulnya. Gitu. Yang paling adil. Oleh karena itu barangkali antum ingat bagaimana jawaban Nabi ketika Nabi dituduh tidak adil oleh seorang yang sangat buruk, cikal bakal Khawarij, yang bernama Dzul Khuwaisirah. Ini luar biasa beraninya, luar biasa ngelunjaknya. Dzul Khuwaisirah lancang di hadapan Nabi SAW setelah selesai perang Hunain. Antum tahu perang Hunain, kaum muslimin mengandalkan jumlah yang luar biasa. Kan perang Hunain ini setelah Fatuh Mekah. Dalam Fatuh Mekah ini kan orang-orang berbondong-bondong masuk Islam. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Berbondong-bondong masuk Islam. Kalau dulu satu, mungkin dua, ini berbondong-bondong. Entah berapa ribu. Nah, begitu perang Hunain, kaum muslimin dalam jumlah yang banyak luar biasa, belum pernah sebanyak itu. Nah, sementara suku Hawazin itu sedikit. Idz a'jabakum kasratukum. Ketika kalian bangga dengan jumlah kalian yang banyak.
Allah porak-porandakan. Allah bikin kaum muslimin terjepit, seolah itu hujan tombak, hujan panah mengenai Rasul dan para sahabat. Karena kaum muslimin mengandalkan jumlah yang banyak. Allah nggak suka. Allah nggak suka. Allah maunya mengandalkan kekuatan Allah. Sama dengan Umar. Umar pernah mengatakan ketika Sa'ad bin Abi Waqqas berdoa menjelang perang, menjelang jihad. Apa kata Umar? Doanya Sa'ad lebih aku andalkan, lebih aku banggakan, lebih aku harapkan daripada 100 pasukan kaum muslimin yang berkuda. Ini kekuatan yang besar sekali. 100 pasukan berkuda untuk ukuran hari itu. Aku tidak membanggakan itu. Aku tidak terlalu berharap. Justru doanya Sa'ad bin Abi Waqqas yang aku harapkan. Karena Umar tidak lupa dengan doa Nabi, Allahumma saddid ramyatahu wa ajib da'watahu. Ya Allah, tepatkan sasaran anak panah Sa'ad bin Abi Waqqas dan kabulkan doa Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Hampir-hampir tidak pernah Sa'ad bin Abi Waqqas melepaskan anak panah meleset. Hampir-hampir tidak pernah. Dan hampir-hampir tidak pernah Sa'ad bin Abi Waqqas berdoa kok tidak dikabulkan. Inilah Umar. Ya. Nah, akhirnya menang setelah Nabi berteriak, aku Rasulullah, aku Muhammad, aku anaknya Abdul Muttalib. Maka para sahabat menuju ke suara itu, berkumpul di sekitar Nabi. Akhirnya Allah berikan kemenangan. Nah, setelah perang Hunain ini, kaum muslimin mendapatkan ghanimah yang luar biasa, banyak sekali. Ada yang dibeli banyak sekali, 100 ekor unta, Aqra bin Habis, Muawiyah dibeli. Ada yang diberi sedikit oleh Nabi, bahkan ada yang tidak diberi. Menyaksikan ini, seorang yang sangat lancang bernama Dzul Huwaisirah mengatakan, "I'dil ya Muhammad, fa inna hadhil qismah la yubtaghu bihi wajhullah." Berbuat adillah ya Muhammad, pembagian rampasan perang ini tidak adil, tidak berharap ridha Allah. Nabi sempat diam sesaat, kemudian Nabi menjawab, apa? Faman ya'dil idza lam ya'dilillahu wa rasuluh. Kalau Allah dan Rasulnya dibilang tidak adil, siapa yang bisa berbuat adil? Gak ada yang bisa berbuat adil, gak ada keadilan di muka bumi ini kalau Allah dan Rasulnya dibilang tidak adil. Dari sini kita semakin paham bahwa adil adalah milik Allah dan Rasulnya. Apapun ketetapan Allah dan Rasulnya pasti adil, walaupun tidak sesuai dengan logika kita, pendapat kita, nurani kita. Ya seperti warisan. Kenapa sama-sama anak, yang laki-laki dapat 100 juta, yang perempuan cuma 50 juta? Kata mereka nggak adil ini. Orang cuma jenis kelaminnya doang yang beda, sama-sama anak kandung. Ya. Kita katakan inilah adil. Kenapa? Karena Allah yang menentukan. Nggak mungkin kehendak Allah, nggak mungkin syariat Allah tidak adil. Jika Allah dan Rasulnya dibilang tidak adil, maka tidak ada keadilan di muka bumi ini. Begitu. Begitu cara kita berpikir seperti itu. Pokoknya kalau dari Allah dan Rasulnya pasti adil. Termasuk ketika Allah merencanakan, taruhlah yang berkumpul di sini, ya, si A ini akan selamat di Sirat, si B selamat, si C tidak, si D selamat, si E, si F tidak. Terserah Allah. Allah yang menciptakan kita. Mau Allah apakan kita ini terserah Allah. Ya, nggak usah pakai ujian lah. Ya.
Nggak usah pakai ujian. Misalnya begini nih, Allah menciptakan Fir'aun, taruhlah dengan kedua tangannya gitu kan, diciptakan ya. Dari nggak ada Fir'aun, belum lahir Fir'aun misalnya ya, Allah ciptakan Fir'aun. Begitu Allah ciptakan Fir'aun, langsung Allah masukkan ke Jahannam. Allah ciptakan Abu Jahal, Abu Lahab. Begitu jadi ya, semenit 2 menit jadi, Allah masukkan ke Jahannam. Lalu Allah ciptakan Abu Bakar, Umar, udah jadi, Allah masukkan ke surga. Berhak nggak kira-kira Allah? Berhak nggak? Ya berhak, orang bikin-bikin sendiri. Mau diapakan terserah Allah. Emang ada Tuhan lain selain Allah? Nggak ada. Ada kekuatan lain selain Allah? Nggak ada, terserah Allah. Ya, kita semua ini terserah Allah. Nah, muncul kesombongan kita, oh nggak adil dong. Nggak adil gimana? Emang yang bikin siapa? Kalau yang ada Tuhan lain menciptakan Fir'aun, diambil oleh Allah, Fir'aun masukin ke neraka, baru tidak adil. Kan nggak ada Tuhan lain yang menciptakan Fir'aun dari ujung rambut sampai ujung kaki, yang menciptakan Abu Jahal, Abu Lahab dari ujung ke ujung. Allah, tidak ada yang lain. Lalu Allah masukkan ke neraka, ke Jahannam, ya terserah Allah. Ya. Allah ingin menunjukkan keadilan Allah di hadapan semua manusia, maka jadilah Fir'aun didatangi Nabi Musa, diberi kesempatan lah, diberi kesempatan, diajak oleh Nabi Musa untuk beriman, untuk menyembah Allah satu-satunya, jangan mengaku sebagai Tuhan. Malah marah, malah ngejar-ngejar Nabi Musa dan seterusnya dan seterusnya. Ya, itu tambahan. Intinya dari awal mula Allah sudah merencanakan. Ya. Bukan Allah nggak tahu menahu, pokoknya saya ciptakan Fir'aun, saya ciptakan Musa sebagai nabi, Fir'aun bukan nabi, nanti Musa mendakwai Fir'aun, saya tunggu. Aku tunggu, kata Allah misalnya ya. Kalau Fir'aun menerima ajakan Nabi Musa menyembah aku masukkan surga. Kalau Fir'aun tidak mau, aku masukkan neraka. Saya tunggu. Ya. Jadi nggak tahu gitu. Apa begitu? Tidak. Ya. Apa yang akan diucapkan oleh Fir'aun di hadapan Musa, apa yang menjadi kelakuan Fir'aun di zaman Nabi Musa, Allah sudah tahu dari Fir'aun masih bayi, bahkan dari Fir'aun sebelum lahir. Karena Allah maha tahu, gak ada yang belum diketahui oleh Allah. Selain mengetahui ya 4 tadi ya, 4 rukun takdir, insya Allah nanti akan sampai ya. Selain katanya sudah dicatat. Allah bukan sekedar tahu, tapi dicatat ya. Nanti Fir'aun akan mengatakan, ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kalian yang maha tinggi. Sudah dicatat kata-kata itu di lauh mahfuz. Ya. Nanti Fir'aun akan mengejar-ngejar Nabi Musa dan Bani Israel, nanti akan tenggelam di Laut Merah. Semuanya sudah dicatat, sudah diketahui, sudah dicatat, sudah dikehendaki. Nggak mungkin di luar kehendak Allah, dikehendaki masyiah. Terakhir sudah diciptakan. Jadi perbuatan Fir'aun, perbuatan Nabi Musa, perbuatan kita semua adalah ciptaan Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang telah menciptakan kalian dan menciptakan pula perbuatan kalian. Jadi perbuatan kita ini Allah yang menciptakan. Kita bisa sholat, kita bisa saum, kita bisa jihad, kita bisa sedekah. Itu semua ciptaan Allah, bukan ciptaan kita. Maka gimana kita mau sombong, menyombongkan sholat kita, saum kita? Orang itu ciptaan Allah. Yang ada kita bersyukur ya. Maka jangan sampai antum beranggapan Allah melihat, Allah nonton orang-orang yang melewati sirat itu.
Lalu dengan tiba-tiba ini aku jatuhkan, ini aku selamatkan. Tidak seperti itu. Dari sekarang Allah sudah merencanakan. Dan sekali lagi itu adil. Adil menurut siapa? Menurut Allah lah. Ya nggak peduli. Menurut orang Jepang, Amerika, Eropa, orang kafir nggak adil, ya biarin aja. Biarin aja. Allah punya versi sendiri, punya ta'rif sendiri tentang keadilan, dan kita ikuti. Ya kalau ngikutin kebanyakan manusia nggak mungkin. Nah inilah kesalahan sebagian tokoh-tokoh kita. Kayaknya dengan penilaian Eropa, penilaian Amerika, penilaian Jepang, pusing. Ya. Udah biarin aja. Biarin aja mau nilai apa. Memang Islam begini. Ini ajaran Islam, ini syariat Islam, ini Al-Quran dan Sunnah, nggak mungkin salah. Mereka tolak, mereka ya biarin aja. Ya. Banyak dari kita apa istilahnya itu tajammul, membagus-baguskan gitu. Sebetulnya Islam itu penuh toleran. Sebetulnya Islam itu menghendaki monogami bukan poligami. Sebetulnya nggak perlu. Islam begini ya. Terima terserah, enggak ya sudah. Sebagaimana para nabi, para rasul, para sahabat, para tabi'in berdakwah seperti tidak memaksakan diri. Mau silahkan, enggak mau sudah. Ya tinggal bawaan kita aja sopan, ramah, jangan ada bohong-bohong gitu. Adapun isi jangan ditambah, jangan dikurang. Haram katakan haram, batil katakan batil. Halal katakan halal. Halal. Punya budak dijual halal. Beli budak kalau ada halal. Islam yang menghalalkan. Mereka menolak ini, anti perbudakan. Tidak ada satupun ayat, tidak ada satupun hadis yang mengharamkan perbudakan. Enggak ada. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Di awal-awal surat An-Nur, apakah surat ini masih berlaku sampai hari ini? Masih. Bahwa kita disuruh memerdekakan budak, betul, pahala besar itu, betul sekali. Tapi enggak ada. Mulai hari ini setelah turun ayat ini, maka perbudakan di muka bumi dihapus oleh Islam. Mana? Surat berapa, ayat berapa? Hadis riwayat siapa? Enggak ada. Kalau khamr ada. Ya, mulai hari ini haram, rijum min amali syaitan. Namanya judi, khamr, najis, perbuatan setan. Kemarin masih boleh, sekarang udah nggak boleh lagi setelah turun ayat itu. Ya. Adapun perbudakan nggak ada. Satupun, bahkan ayat-ayat, hadis-hadis menunjukkan memperbolehkan, seperti tadi surat An-Nur tadi, bahwa haram kita melampiaskan syahwat birahi, haram, tidak boleh, dosa. Kita punya syahwat birahi, kita lampiaskan, nggak boleh. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum, kecuali terhadap istri-istri kalian dan budak-budak perempuan kalian. Apakah ayat ini masih berlaku sampai hari ini? Masih. Ya cuman kebetulan aja sedang tidak ada budak. Nanti akan ada lagi. Nggak mungkin sabda Nabi omong kosong. Nggak mungkin sabda Nabi tidak menjadi kenyataan. Nanti akan ada lagi, entah tahun berapa. Dan kaum muslimin yang akan memperbudak, bukan kaum muslimin yang jadi budak. Ya silakan adzan dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Kita lanjutkan, masih ada sedikit. Walahum anwarun, dan orang-orang yang melewati sirat itu punya cahaya, dan tidak ada penerangan, gelap gulita. Cahayanya itu dari mereka sendiri, ala qadri imanihim, berdasarkan kadar keimanan, ketakwaan mereka masing-masing. Gitu. Ada yang cahayanya itu sejauh mata memandang, ya, dengan santainya, dengan nikmatnya, dengan cepatnya dia berjalan. Ada yang seperti kuda lari cepat, ada yang seperti angin kencang, ada yang seperti pelari cepat, ada yang seperti berjalan saja, ada yang merangkak, bahkan ada yang ngesot, berjalan dengan perutnya, tapi sampai, ya. Nah, begitu pula cahaya. Ada yang cahayanya sejauh mata memandang, ada yang beberapa meter saja. Tentu dia nggak berani kencang. Ada yang cahayanya itu seujung kaki, seujung kuku kaki. Ya, bayangkan. Jadi beberapa senti di depannya. Ya nggak berani, nggak bisa. Kalau jatuh gimana? Maka pelan sekali melewati itu, sambil melihat cahayanya begitu redupnya, begitu kecilnya, istilah kita mungkin kayak kunang-kunang. Pelan, ya. Maka kita ingat-ingat kelakuan kita selama ini, ya. Mau sholat aja pelan, ya. Padahal udah azan dari tadi, udah masuk waktu dari tadi, masih pelan gitu. Jam 2 baru sholat duhur, jam 4:30 baru sholat asar, walaupun akhirnya sholat. Banyak saudara-saudara kita seperti itu, kan, pelan gitu. Akhirnya keluar juga dari perusahaan riba, tapi pelan. Dia tahu riba itu haram dari 2005. Sekarang 2020 misalnya baru keluar, alhamdulillah keluar juga, tapi pelan gitu, ya. Gitu kira-kira. Banyak dari kita yang ketika taat kepada Allah pelan sekali, tidak seperti sahabat sami'na wa ata'na. Antum masih ingat wanita-wanita Ansar ketika turun Al-Ahzab dan An-Nur tentang wajibnya pakai jilbab? Apa yang dilakukan oleh wanita-wanita Ansar? Apa? Iya, hordengnya dilepas. Hordeng dilepas, dipakai untuk hijab. Cepat sekali. Begitu pula tadi ketika turun ayat rijum min amali syaitan, ini najis perbuatan syaitan, maka seember, 2 ember, 1 kendi, 2 kendi dikeluarkan dari rumah, dibawa ke jalanan, ditumpahkan apa? Khamr. Simpanan mereka luar biasa, ya. Katanya kan khamr itu ketika disimpan lama semakin dahsyat. Ada kan katanya khamr yang berumur puluhan tahun gitu, kan, dahsyat itu. Ditumpahkan. Intahaina ya Allah, intahaina ya Rasulullah. Cukup sampai di sini ya Allah, cukup sampai di sini ya Rasulullah. Langsung berhenti, nggak nunggu-nunggu. Nggak ada yang coba-coba iseng dikit, terakhir, nggak ada. Nggak kayak kita. Ya, saya pernah dengar itu ikhwan ngaji, orang dia niat mau berhenti ngerokok, ya. Mobil udah tahu haram, tapi malam itu terakhir habis berapa bungkus itu, ya.
Nggak ada sahabat begitu. Ya, udah berhenti ya berhenti aja, pakai terakhir. Nggak ada ya terakhir yang kemarin-kemarin, udah sadar, udah tahu itu haram, ya sudah berhenti. Nggak pakai terakhir. Inilah sahabat luar biasa, cepat sekali. Di dalam taat kepada Allah dan Rasulnya itu cepat sekali. Ini beda jauh dengan kita. Kita begitu lambatnya. Ya. Maka pantas berjalan di atas sirat lambat, tentu kita nggak mau. Masih ada kesempatan nih. Mungkin 10 tahun lagi, mungkin 5 tahun lagi, mungkin setahun lagi, mungkin beberapa bulan, beberapa hari kita mati, nggak ada yang tahu kan. Ini kesempatan untuk memperbaiki diri kita cepat. Begitu tahu ini bid'ah, tinggalkan. Begitu tahu ini syirik, tinggalkan. Begitu tahu ini haram, tinggalkan. Agar apa? Agar kita berharap nanti cepat. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amal. Karena kita cepat sekali menyambut panggilan Allah dan Rasulnya, maka Allah akan membuat kita cepat lewat di atas sirat. Sebaliknya kalau lambat, ya udah pelan, ya. Maka Bismillah, ya. Barangkali ada yang masih lambat-lambat untuk datang ke masjid salat berjamaah, langganan masbuk misalnya, ya. Bismillah, ya. Kalau masbuk sekali-sekali pasti, ya Rasul aja pernah kan, Rasul pernah masbuk pulang dari safar, artinya ada uzur. Ya kalau kita misalnya macet, ya kan, kemudian nolong orang yang berdarah-darah, pastilah, tapi bukan langganan, ya. Sakit enggak, ini enggak, itu enggak, tapi masbuk, ya tentu ini tidak beralasan. Agar apa? Agar kita cepat, ya. Nah nanti udah selesai. Kalau sudah sampai sana, sudah mau nangis darah, nangis nanah, nggak ada gunanya. Sekarang masih ada gunanya. Maka kalau hari ini kita nangis, nyesel, mengenang masa lalu kita yang penuh dengan maksiat, masih ada gunanya. Antum jangan bilang, sesal kemudian nggak ada gunanya. Ada. Selagi kita masih hidup, ada gunanya. Bahkan tidak sah taubat kan, kalau tidak sah taubat kalau tidak menyesal. Maka menyesal itu ada gunanya. Maka sesali diri kita yang penuh dengan maksiat di tahun-tahun lalu, ya. Bismillah, kita perbaiki diri kita. Tentu memohon pertolongan kepada Allah. Karena kalau Allah nggak tolong, sujud satu kali nggak sanggup. Bukan sholat 1 rakaat ya, sujud 1 kali. Nggak akan bisa kita lakukan kalau kita tidak ditolong oleh Allah. Maka tetap jangan kita menyombongkan diri kita, ya. Saya kuat, saya berazam, saya ulet, saya azamnya kuat. Jangan. Tanpa pertolongan Allah mustahil, ya. Lihat para nabi, para rasul masih minta tolong kan. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Masih minta tolong. Ya, waktu habis, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum